Beliau ini Bapak Andreas Sutrisno, salah satu leader kita yang ada di Kota Malang ya Pak ya. Betul. Pak Andreas salah satu orang juga mungkin dulu pernah menjalankan dengan beberapa perusahaan dengan sistem yang berbeda-beda ya. Saya paling doyan dengan kenal rokok CK ini kan kita sudah berobat. Jadi kacamata Pak Andreas, tugas kerja, misalnya kewajiban kerja itu seperti apa sih? Karena Siap. Di lapangan ini masih banyak simpang siur ya kan. Cari yang enak, cari yang dekat, cari yang mungkin gampang dicari. Siap. Kenapa mau ngurusi yang Mau- Rp150 gitu loh? Yakin. Pekerjaan itu satu syarat adalah kita harus paham dan tahu cara kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap merdeka. Berjumpa lagi dengan saya dan Mas Arif Hadingrat dalam Jagongan Komunitas Lebah CK, di mana pada episode kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Tapi kembali kami mengingatkan rekan-rekan sebelum kita memulai untuk jangan lupa mengetik tombol subscribe atau langganan supaya rekan-rekan bisa mendapatkan update informasi. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Oke, sebelum kita memulai, kembali kami ingatkan di masa pandemi seperti ini kita harus selalu ingat 5M. Selalu kita menjaga masker, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Dan di kesempatan pada episode kali ini kita sudah kehadiran tamu, rekan, sahabat, bapak. Ini karena sudah sepuh ya. Jadi mungkin saya perkenalkan saja Bapak Andreas Sutrisno. Betul. Gimana kabarnya Pak Andreas? Sehat, Mas. Sehat ya? Oke. Wah luar biasa, ini kok ganteng sekali lihatnya. Merah merona gitu ya. Pemberani. Oke. Pak Andreas, selamat datang di Jagongan Komunitas Lebah CK. Siap. Dari Malang langsung atau? Dari Malang, Mas. Dari Berangkat Malang. jam 8 tadi pagi. Oke, luar biasa. Beliau ini Bapak Andreas Sutrisno, salah satu leader kita yang ada di Kota Malang ya Pak ya. Betul. Nah, ini mungkin rekan-rekan banyak mendengar nama Pak Andreas itu sudah membumi Pak. Dari ujung mana ya, Sabang sampai Merauke tahu lah Pak Andreas ini CK. sebagai leader CK lah ya, sebagai orang Siap. yang mungkin bisa mengembangkan. Nah ini rekan-rekan perlu pengen tahu nih Pak Andreas dalam berbisnis CK ini kan, mungkin kalau saya boleh menyampaikan bagaimana sih kok bisa bergabung di sini, lalu bagaimana sampai akhirnya mempunyai ribuan clubber, bisa menelurkan banyak stokis di jaringan di bawahnya dan seterusnya. Itu ini karena kan perlu tahu, karena selama ini kan cuma dengar kabar tuh Pak Andreas Siap. sekian. Nah ini monggo mungkin disapa dulu rekan-rekan yang ada nonton ini Pak Andreas. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap sehat semua ya untuk Clubber CK. Baik. Jadi kalau riwayat sejarah gabungnya memang waktu itu memang kondisi tim kita itu memang lagi butuh pekerjaan. Oke. Salah satu referensi dari teman menyampaikan, "Bos, di sana lo ada teman-teman perempuan lagi ngerokok, lagi butuh relasi, mitra untuk diajak komunitas." Saya datang waktu itu. Tapi pada saat saya datang juga welcome beliau berdua. Tapi untuk mengembangkan sesuatu, untuk ceritakan sesuatu itu mungkin si podo sungkane baru kenal. Ya. Jadi belum bisa ngopi gayeng kayak kalau sudah kenal. Tapi rasa ingin tahu saya tinggi. Saya mencoba untuk menguraikan lagi. Kira-kira apa sih yang terkandung di CK ini? Saya melihat beliau berdua perempuan ini kok kayak nggak punya dosa aja, gampang untuk enak menikmati rokok gitu loh. Jadi saya tertarik. Oh ternyata di dalamnya luar biasa. Akhirnya berkembang, clubbernya juga berkembang, kedainya juga berkembang. Sampai sekarang saya bertahan untuk tetap mengawal teman-teman, khususnya yang memang masih pingin mengenal CK itu yang sebenarnya seperti apa. Nah sebelumnya jenengan merokok nggak sih? Pasif. Ngerokok, tapi karena dulu pernah dinas di perusahaan yang memang identik harus pakai AC, otomatis untuk ngerokok kan nggak terlalu maksimal seperti ya. sekarang. Akhirnya Tapi setelah kenal CK ini, ngerokok juga hasilnya juga keluar dahak. Jadi tidak harus ngerokok, tapi mungkin pola makan kita mungkin masa lalu mungkin banyak kimia atau pengawet, otomatis setelah ngerokok ini kan dahaknya juga keluar. Ini yang buat momentum buat saya. Luar biasa tak kembangkan sampai sekarang. artinya memang mendengar rokok rempah ya. Rokok rempah. Baru ini. Waktu itu ya. Betul. Terus akhirnya tertarik ya. Tertarik. Satu sisi produknya Satu tertarik. produknya unik. Ya rokok rempah. Aku mikirnya gini, kenapa ini tak kembangkan?
Karena teman-teman saya belum tahu semuanya. Oke. Ya. Kalau seandainya ini tak pahami konsep dan cara kerjanya, tak sampaikan ke teman-teman semuanya, saya waktu itu mikir adalah teman-teman saya akan sehat semuanya. Dilihat dari sisi sehatnya. Oke. Gitu Mas. Nah akhirnya waktu itu memutuskan untuk join. Ya. Tapi sudah tahu ya waktu itu rokok rempah CK ya, CK dan Asika ya. Sepintas diceritai waktu itu adalah rokok ini mah di toko tidak ada. Ya, otomatis kan iklannya di kita. Ya. Wah, ini lumayan ini buat orang pasukan lapar kalau iklannya di diri saya. Waktu itu yang gerakkan omset besar kecilnya kan kita dengan tim. Ya. Itu yang buat momentum buat kita, Mas. Bener-bener ini kalau memang mengejar omset waktu itu luar biasa. Karena kita digerakkan oleh diri kita sendiri. Betul. Tergantung waktu itu memang hanya yang penting adalah teman-teman sering home sharing, ngobrol atau mungkin bahasanya jagongan, teman-teman curhat-curhatan masalah problem yang ada di lapangan seperti apa. Kita gerakkan, bina tim, berkembang sampai sekarang. Oke, artinya dari produk sudah cocok ya? Produk cocok. Sudah cocok. Akhirnya ternyata di situ ada sistem pemasaran. Ada sistem pemasaran. Dimana kalau saya dapat info nih, saya kan banyak informasi nih terkait Pak Andreas. Pak Andreas salah satu orang juga mungkin dulu pernah menjalankan dengan beberapa perusahaan dengan sistem yang berbeda-beda ya. Atau bagaimana? Ini info saya paling doyan. Oh, paling doyan ya? Waktu itu ya. Waktu itu belum tobat. Jadi ngerjakan sesuatu 1 bulan 2 bulan terus restart 1 bulan 2 bulan break itu biasa buat kita waktu itu. Tapi dengan kenal rokok CK ini kan kita sudah tobat. Kita pelan menggurita terus sampai sekarang. Nah, artinya kan dengan sistem yang sudah ada otomatis sudah familiar ya. Sudah familiar. Dengan multi level networking, jejaring itu ya. Artinya memang di situ ternyata rokok dengan sistem pemasaran yang kalau orang sebut penjualan langsung ya. Ada perbedaan yang menyolok kalau sistem yang dulu tak jalankan itu kan mungkin ada repeat ordernya, belanja ulangnya itu kan nyaris tidak ada. Kita hanya ngejar impian sistemnya, marketing plannya seperti apa, biar itu ada jurang, ada gunung, tetap kita nggak mikir, tetap kita kejar. Nah, sekarang ini kan yang bertahan dan kita senang menjiwai di sini adalah ada belanja ulangnya. Ada RO-nya. Ada RO-nya. Otomatis kalau kita itu menjalankan usaha, apapun usahanya, kalau di bawah ada yang belanja ulang kan kebagian. Gitu. Betul. Nah, akhirnya waktu itu memutuskan untuk mengembangkan ya. Mengembangkan waktu itu. Terus akhirnya mempunyai tim. Ya, siap. Terus berkembang. Nah, kalau boleh saya tahu nih, saat ini sudah ada berapa di bawah Pak Andreas? Kalau saat ini kalau ngelihat dari tim-tim yang berkembang secara nasional ini, mungkin 70% itu tim dari kita. Tangan-tangan dingin ini, pakai jurus mabuk ini, kita kena semua. Itu Pak Andreas. Artinya orang penasaran caranya piye gitu. Sebetulnya gampang. Untuk mengembangkan usaha itu adalah bukan berapa banyak yang kita rekrut, tapi seberapa paham orang itu yang kita ajak. Kalau sudah paham, saya berhenti, artinya banyak istirahatnya, dia akan bergerak mati-matian. Meneruskannya. Delegasi itu tadi ya? Delegasi. Karena kalau tanpa itu kita nggak bisa. Artinya kerja sendiri nggak bisa ya? Betul. Jadi nyari orang gampang sebetulnya. Tapi bina relasinya itu yang penting. Relasi ini benar-benar harus kita pahamkan juga. Kalau bisa memang ilmu kita harus kita habiskan. Untuk mitra kita ini. Betul. Nah, waktu itu memang fokus di Malang saja atau memang sudah melakukan penyebaran keluar? Sudah penyebaran. Jadi waktu itu kan memang di Malang tak anggap sudah oke. Saya mengarah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, Solo sama Semarang. 2 kota itu yang kita tuju. Ternyata yang berkembang kan di Semarang. Tapi sebelum Semarang kan waktu itu kan saya Pasuruan, Surabaya sama Mojokerto, Gresik. Ternyata Gresik kurang maksimal. Kalau di daerah-daerah itu sudah memang kantong-kantongnya pejuang sudah luar biasa. Betul. Ya artinya kan Pak Andreas kan menyampaikan tadi Malang ya, terutama Jawa Timur ya, Gresik, lalu ada Pasuruan, ada Surabaya dan Jawa Tengah, Semarang ya. Siap. Dalam menghadapi ini kan setiap kota itu kan karakternya beda-beda Pak. Iya. Orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur pasti berbeda. Beda-beda. Nah jenengan cara membina, bukan membini ya, membina itu bagaimana Pak dengan karakter yang berbeda tapi dengan profil jenengan yang saya anggap beliau ini termasuk seseorang yang bijaksana dan bijaksini. Saya ngerokok nggak apa-apa ya? Boleh. Malah saya jenengan yang ngerokok juga nggak apa-apa. Bebas di sini bebas kok, karena slogannya jelas. Anda sopan kami heran. Gitu ya? Iya, slogan kita kan di situ. Itu mana Pak? Membina dengan berbeda karakter orang. Karena orang kadang kan ditawari kadang ada yang mau, ada yang enggak, ada yang belit-belit. Betul. Nah itu cara. Problem kita itu kan memang satu sebetulnya.
kita produk tidak terkenal, kesannya mahal, tidak ada saringannya kan gitu lah. Nah, itu kita olah di home sharing. Hambatan-hambatan itu kita olah di home sharing. Pada saat kita mencoba untuk ngetes suara, tes sound di luar kota, di wilayah provinsi di provinsi yang beda, kita memang harus tahu karakternya lah, mengenal orang yang kita kenal dulu seperti apa. Kalau memang obrolan kita sudah enak, ya udah kita bawa menu informasi. Saya itu selalu gini, ketemu orang baru itu kalau ngobrolnya belum enak untuk imbang, keseimbangan umur jabatan ditinggalkan, saya belum mengutarakan menu saya ini. Oke. Nah, pada saat kita sudah enak untuk ngobrolnya standar, ngobrol jak guyonan ngikuti, kita cerita apa ngikuti, baru kita cerita. Ini loh, saya sebetulnya datang ke daerah Bapak ini bawa informasi ini. Ya, artinya memang banyak orang yang mungkin merasa ya, betul, ketika ditemui, oh, ini siapa sih orang baru? Betul. Ujung-ujungnya mungkin juga betul menawarkan sesuatu ya. Tapi memang akhirnya nek orang Malang bilang nih, karena beliau orang ngalam ya, itu kadit itereng, tidak mengerti. Beliau ini familinya dipanggilnya Ebes memang. Ya. Ebes itu kan ayah ya, bapak. Ayah angkat ya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di situ Pak Andreas mengembangkan ya, terus tumbuh jaringan, terus tumbuh akhirnya dari klub berbiasa menjadi stokis ya. Gede ya. Jadi gede atau stokis ya. Nah, itu di kacamata Pak Andreas tugas gede. Misalnya kewajiban gede itu seperti apa sih? Karena di lapangan ini masih banyak simpang siur ya kan. Pemahamannya. Betul. Memang di lapangan problemnya adalah pada saat itu sudah ada pengenalan produk di sekitar itu, kalau tidak ada yang nyetok, memang kan problem. Nanti yang bersangkutan takutnya adalah relasi yang sudah ada itu adalah balik ke pola lama lagi. Cari yang enak, cari yang dekat, cari yang mungkin gampang dicari. Nah, buat kita adalah kenapa saya itu waktu itu juga ngejar gede. Kan gede kan kebutuhan. Ya. Gede atau grosir lah bahasanya. Itu kan kebutuhan. Kalau sekitar kita itu memang sudah banyak pengguna, otomatis untuk melengkapi kesempurnaan dalam pengembangan harus ada siapa yang nyetok. Tidak harus saya, mungkin ada tim kita yang menyetok, silahkan enggak apa-apa. Untuk pendekatan distribusi. Untuk pendekatan betul, untuk pengenalan cepat gitu loh. Jadi kalau memang di daerah itu sudah waktunya untuk grosir atau gede, silahkan. Tidak harus kita, mungkin teman-teman yang lain juga boleh seperti itu. Nah, artinya gini, Pak Andreas ini kan juga kalau info saya yang dapat itu ya, itu kan juga pernah berkecimpung di yang lain ya. Dulu pernah jadi marketing ya Pak ya? Oh, betul. Di sebuah perusahaan. Betul. Apa kendaraan otomotif ya? Otomotif. Nah, ini kan waktu itu kan kalau setahu saya ya, betul. Di betul kan salernya gede nih, apalagi bonus-bonus. Nah, ini kan receh, Mas. Siap. Kenapa mau ngurusi yang 150 rupiah gitu loh? Mau dibuka ini cerita. Kuat mentalnya dibuka semua. Loh, itu yang teman-teman penasaran kan pasti kan? Itu masa lalu. Ya, memang saya pernah 12 tahun di perusahaan raksasa otomotif. Basecamp kita di Surabaya. Sempat pindah-pindah ke Manado, ke Makassar, ke kota lain. Tapi karena basecamp ngelamar kita pertama di Surabaya, balik basecamp ke Surabaya. Tapi pada saat anak-anak kuliah ada titik jenuh. Jenuh. Jadi artinya jenuh sudah terlalu lama budal peteng mulai peteng itu loh bahasa Jawanya. Bahasa Arimanya kan budal peteng mulai peteng, nek asli peteng kan bahaya kan itu. Kayak lagunya Armada. Kita butuh kebebasan. Kita butuh kebebasan. Ada teman yang mungkin sama-sama kita awal sekolah dulu atau teman kuliah dulu, kok tiap ketemu kok selalu suasana beda. Yang menarik adalah sebetulnya kita ikut di salah satu perusahaan itu kan sebetulnya hanya cari pengalaman sebetulnya. Kalau sudah cari pengalaman kita memang sudah matang, kita mencoba untuk mengembangkan. Lah kebetulan terakhir setelah saya juga ada pasang surut dalam kehidupan. Biasalah tsunami gempa bumi dalam hal di daerah kita kan biasa. Dalam usaha mungkin ada pasang surutnya itu hal biasa. Terakhir saya ketemu rokok CK. Nah, ini mantap. Ada belanja ulang. Kebutuhan tiap hari. Orang butuhkan. Orang mau beralih kalau dia paham. Paham manfaatnya, itu kita gebet. Waktu itu didampingi sama sahabat kami yang dari Jogja waktu itu di Malang itu. Wow, tambah semangat saya. Siapa Pak? Ada tuh, saya tak kenal. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya? Saya senang ibu-ibu yang dampingi. Mesti kecil loh. Pakai bahasa halus. Ya kan? Kecil tuh. Dulu kecil. Sekarang kecil juga. Sekarang perutnya yang gede. Ya itu tadi kecil. Recehan itu loh, Bes. Receh. Kenapa receh dipertahankan? Kenapa receh dipertahankan? Dalam usaha itu bukan nilai rupiah yang kita lihat, potensinya.
potensial. Seandainya waktu itu loh, Iya. seandainya temanku merokok CK semua, rokok rempah semua, satu warga rokok semua, satu kecamatan rokok semuanya, saya mendapatkan berkah dari pengabdian saya cerita tadi. Nah, artinya kan ada rumus kan, kan kecil kali sering kali banyak. Betul. Itu tadi ya, yang menjadi eksponensial yang luar biasa ya. Apalagi dipandu dengan kita jadikan figur lah di sana. Oh, luar biasa tuh. Orang belanja, kita punya toko aja tiap hari kanan kiri belanja, kita gemuk kok perutnya. Oh gitu ya. Apalagi kalau kita tidak ada batasan sekat wilayah seluruh Indonesia, ambil sama Andreas. Oh gitu. Tuh, yang ke Andreas itu. Ya artinya kalau Paling doyan. Pak Andreas memandang nih pasar kita sangat luas ya. Sangat luas. Belum Malang aja belum selesai ya. Ya belum ada dengan kalau ngomong kompetitor kan sih belum ada apa-apanya lah kita. Ya artinya saat ini memang fokus di Malang ya. Iya. Fokus di Malang, pengembangan di Malang. Nah dengan karakter Malang yang seperti itu, betul. Menghadapinya seperti apa Pak? Mungkin juga kan Malang juga ada yang dari luar masuk ya. Sebetulnya rumus dalam marketing itu sama. Jangan kelihatan kita nawari sebetulnya. Oh gitu. Agar kita diterima tamunya, kopi ini metu, rokok metu, kita ngobrol gayeng, 1000% closing. Gitu ya. Tapi kalau pertama itu sudah mengeluarkan brosur ini nanti sekian, harganya sekian, nggak tertarik. Karena di awal udah tak sampaikan produk kita itu kalau nggak kenal, nggak tertarik. Setelah dipahami, dikenal, dirasakan, sedot tahan telan, baru menjiwai dia. Oh gitu. Lah proses sedot tahan telan itu kan proses dulu, ngenal dulu, kan perkenalan dulu. Ya. Itu konsepnya Mas. Artinya memang Pak Andreas di sini benar-benar mendalami ya kan dari perusahaan memberikan marketing plan, betul. Ya kan, dan juga lain-lain itu ya. Betul. Itu dasar utama ya. Dasar utama. Memahami konsep. Betul. Ya, baru kalau aplikasi kan mungkin terjemahnya macam-macam ya. Dengan bahasa beda-beda lah ya, kita. Beda-beda ya, dan Pak Andreas sendiri kan bisa mengaplikasikan itu dengan berbagai gaya. Contoh misalnya betul. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berbeda. Ya. Nah, kalau pengalaman di luar kota Bes, biasa kan kita jago kandang kan. Jago kandang ya. Sebentar ya Mas ya. Oh santai. Rokok mbak mati. Oh, yang mati semut meneh Bes. Oke, terus. Tapi kalau tandang, orang yang daerah yang mungkin kita keluar kandang, familiar bagi kita ya. Datang ke daerah tertentu. Itu bagaimana Bes? Kan otomatis ada kos. Ya. Ya kan, perjalanan, ada akomodasi itu. Betul. Menghitungnya bagaimana? Hitungnya sederhana sebetulnya. Kalau sebuah usaha, ini kan sudah usaha kita. Usaha kita itu kalau kita paham dan tahu cara kerjanya, kita mau kemana-mana enggak pernah kehabisan sanggup kok kita itu. Oke. Pasti itu. Walaupun berhadapan dengan orang-orang yang mungkin pengalaman luar biasa. Banyak, karena biarpun yang kita hadapi adalah orang yang lebih pengalaman, jangan salah Mas. Kita itu punya misi adalah kita hanya menceritakan manfaat orang yang sudah terbiasa tiap hari dilakukan rokokan, tapi kan belum ada manfaatnya. Kita ada manfaatnya. Tapi ini terakhir. Pada saat awal kita nggak akan cerita masalah membalikkan orang menjadi kebiasaan, kita jadi musuh Mas. Nggak bisa seperti itu. Artinya kita melakukan pendekatan dulu, personal dulu, kita ngobrolin, pinjem korek juga welcome, kita bapak dari mana, anaknya berapa welcome, 1000% closing. Pasti ya. Kalau orang sudah dijak ngomong sudah nggak sakit gigi, 1000% closing. Oh gitu ya. Harus. Tapi kalau sakit gigi jangan teruskan. Kalau sakit hati? Kalau sakit hati diobati dulu. Ya luar biasa nih Pak. Konsepnya seperti itu aja, nggak usah sih aneh-aneh lah gitu loh. Wah produk kita itu barang yang gampang kok. Siapa sih nggak kenal kita? Anak baru lahir aja tahu kok produk kita itu. Lah iya toh, logikanya seperti itu. Cuma kan gampang menyampaikan. Memang tidak terkenal. Apa sih hitam tidak menarik, gitu. Nenek-nenek kan gitu lah. Nah, tapi setelah kita utarakan manfaatnya, waduh luar biasa. Nah, komunitas Pak Andreas sendiri nih, kalau dari persentase jaringan dengan rata-rata itu memang kalau Kretek kan identik orang tua ya. Betul. Ya kan. Kalau dari Pak Andreas mungkin pendekatannya mungkin ya sejawat pasti ya. Betul. Relasi ya. Pak Andreas umur berapa sih sekarang? Belum terlalu tua sih sebenarnya. Berapa? Semangatnya. Pasti kan ada angkanya. Kan nggak boleh angka tadi. Oh, kalau umur nggak apa-apa. Beliau ini 2 kali lipatnya saya. Oh iya. Kan nggak boleh angka. Ya artinya prosentasenya. Tapi itu sudah separuh waktu lah kan itu. Oh gitu ya. Ya artinya prosentasenya itu memang rata-rata konsumtifnya orang itu di usia berapa sih? Apakah pendekatan juga memang generasi milenial atau mungkin ke ibu-ibu? Nah ini ada nggak Pak? Betul. Konsumen kita ibu-ibu. Ibu-ibu juga masuk Mas. Nah itu potensi nggak itu? Karena suami juga merokok. Nah gimana cara merasuki? Menghasut. Sebetulnya gini Mas, kalau ibu-ibu ya, yang kita pikirkan di sini adalah dosa laki-laki yang masih bisa diampuni oleh istri itu adalah suaminya ngerokok.
Oh gitu ya. Wes sak mangkel koyo apa yang namanya istri itu. Misalkan tanya, "Mah, belikan rokok." Gondok sebetulnya ini. Tapi tetap dibelikan. Tetap dibelikan. Coba kalau orang stres, "Mah, aku tak berangkat ke kafe sebentar." Wow, iso pintunya pecah semua. Seperti itu. Nah, jadi cara kita tahu bahwa kebiasaan suami agar istrinya mendukung adalah satu yang menarik. Yang lalu adalah tidak sehat, sekarang sehat. Yang lalu adalah beli, sekarang gratis. Itu akan tertarik semuanya. Jadi sisi ekonomi diangkat. Sisi ekonomi, Bu, kalau nanti suaminya, bapaknya bisa memahami manfaat kita ini, bisa nabung loh, Bu. Biaya rokok kemarin ditabung aja. Sopo istri mana yang nggak mau? Istri surganya perempuan di uang kok mosok nggak mau, Mas? Oke. Artinya ini saya boleh request nggak sih? Boleh. Saya pengen tahu nih, mungkin bisa disimulasikan. Kalau Pak Andreas presentasi itu seperti apa sih? Presentasi apa? Ya CK. Oh, presentasi ya, CK. maksudnya kita udah kenal nih. Anggaplah Betul. saya orang yang tidak pernah merokok. Saya misalnya anti rokok gitu ya. Betul. Tapi saya tertarik dengan bisnisnya. Nah, cara merayu itu gimana? 5 menit closing? Boleh. Sepasang masuk saya loh ya. Saya tak ambil KTP dulu. Gampang sebetulnya, Mas. Caranya gini sebetulnya. Mas Arif kelihatannya perokok berat. Jawabannya polos ke orang rokok itu. Nggak pernah cuek. Wih, ya saya ngerokok berat. Mau berhenti tapi nggak bisa-bisa. Pak, ini loh Pak. Dicoba dulu Pak. Biar ada manfaatnya. Coba di stop. Ditolak pertama. Karena tidak ada saringannya, filternya. Oke. Saya nggak biasa kretek. Karena kretek itu kan identik welek, berat, terus apa lagi? Duweso kan itu Mbah kakek-kakek kan itu. Ya. Nah, iya Pak, tapi coba Pak, sedot, tahan, ditelan, monggo diambilkan satu batang. Tak ambilkan satu batang, selalu begitu. Tak sopan nih, monggo Pak diambil ditarik. Oh gini ya, Ambilkan, misalnya Ki. seret. Coba ambilkan, Saya boleh? ambil, nggih. Coba Pak, sedot tahan telan. Sedot tahan telan Pak. Sedot tahan telan. Enak kan Pak? Enteng ya. 1000% closing. Langsung seperti itu. Langsung. Itu dari sisi produk sudah. Karena orang kebiasaan ngerokok itu tidak pernah melihat merek kok Mas. Yang penting ngebul. Yang cocok yang mana dulu? Oke, kalau cocok murah dicari. Kalau cocok apalagi gratis tambah dicari. Oh gitu ya. Pak, ini ada program begini. Oh, syukurnya kalau pemerintahan Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, lebih gampang itu. Oke, artinya setelah produk cocok lalu mengenalkan Betul, potensi bisnisnya betul. ya. Nah, itu gimana? Potensi bisnisnya, Pak. Kalau Bapak sudah cocok. Nah, Bapak biasanya kalau beli yang rokok sebelumnya 1 bulan habis berapa? 2 bungkus kita hitung. 2 bungkus kali 20 kali 30 hari 1.200.000. Pak, orang rokok seperti Bapak seperti saya, yang penting enak. Kalau Bapak merasa enak ini, uang 1.200.000 istri suruh nabung, Bapak tak ikutkan program rokok gratis bonusnya sehat. Wah, sakit gigi langsung hilang. Loh benar Mas, sakit gigi langsung hilang Mas. Lah, gimana caranya? Oh wes hitung hilang, teng. Jadi Mas, sesimpel itu ya. sesimpel. Gimana cara gabungnya? Yang penting Bapak komitmen sampaikan ke istri sama keluarga, Bapak sekarang tidak ada biaya rokok, rokoknya dicatat di tabung ini. Bapak untuk mendapatkan program gratis dan sehat ini hanya registrasi menghubungkan nomor HP Bapak ke kantor pusat server 35.000. Oh gitu ya. Iya toh. Pasti mau. Saya denger ini nggak rasa rokoknya 2 barang langsung loh. Iya toh Mas. Biar cepet RO-nya. Ya artinya memang itu ada potensi yang luar biasa. Ada potensi. Ya. Kalau rokok sebetulnya kalau kita pingin ngobrol saja, enak ngobrolnya. Satu warga kena semua kok Mas. Ya artinya kan selain sisi produknya yang luar biasa ya, walaupun orang mengatakan wah nggak ada itu rokok obat, rokok memang sehat, nggak ada. Ya. Yang salah ngomong rokok sehat salah ya rokok ya rokok. Tapi kita lebih baik bahan bakunya dimunculkan di sini. Ada 12 rempah. Coba Pak rokok Bapak, ada nggak? Biarpun itu perusahaan besar, nggak ada. Betul. Kita lebih baik di sini dimunculkan 12 rempah. Ya bahan alami. Bermanfaat gitu ya. Logika berpikir tidak ada rokok sehat setuju, tapi kami lebih baik rontok sehat titik. Minimal sehat betul, rokoknya. Karena bahaya rokok itu kan setelah rokok dinyalakan, bukan mereknya. Oh ya betul. Setelah rokok dinyalakan muncul asap itu kan dikatakan bahaya. Ya. Kalau di sini masih ada unsur kimia. Betul. Lah kalau kita kan sehat.
nggak ada ceritanya di dunia online orang meninggal gara-gara minum madu, nggak ada ceritanya. Makanya saya doyan sampai sekarang. Lah iya logikanya seperti itu. Iya. Apalagi bocoran di sana kalau rokok ini libidonya naik katanya. Waduh, bocoran. Aku ya belum survei sih Mas. Masa sih? Itu guyonan seperti itu. Ya itu mungkin eksperimen ya, eksperimen. Betul. Terus Guyonan itu. sisi kedua memang ada manfaat ekonomi ya, itu yang paling penting ya. Karena kan ujung-ujungnya kan juga orang pengen tahu punya dapat penghasilan ya. Yang kita pikirkan gini Mas, ada keluarga kecil. Istri tidak bekerja, suami bekerja, tapi masih ketergantungan dengan asap seperti ini. Ini kalau kita jelaskan berdua duduk bareng, kita ngobrol enak, suun-suun Mas ke kita. Iya. Lupa kok gak biyen-biyen datang ke sini untuk menceritakan karena saya udah sambat tapi suami nggak bisa berhenti untuk kebiasaan. Ya, karena rokok sendiri kan mengalami kebutuhan yang lain bagi kaum pria ya, betul, terutama ya. Betul. Contoh malam hari hujan nonton bola nggak ada rokok, dia berani loh ke warung buat. Kemarin kan ada guyonan di kedai kopi, warung kopi itu kan makin kuat stresnya, makin kuat rokoknya. Iya toh? Ya. Wong kalau malam udah nggak bisa tidur apa yang dilakukan? Rokokan. Iya kalau ada sepak bola saya lihat sepak bola. Tapi sepak bola kalah menang pun saya nyedot rokok Mas. Itu hebatnya rokok. Artinya Pak Andreas melihat potensi bisnis ya dengan produk rokok ya. Ya. Rokok yang ini bisa dibilang konsumtif tebel. Harganya juga terjangkau. Murah, betul. Memang ini layak untuk disebarkan ya. Sangat Mas. Sangat layak. Jadi ya? saya sampaikan buat teman-teman yang baru mengenal, baru gabung itu ayo kerja keras. Pahamilah manfaat dan cara kerjanya. Jangan setengah-setengah. Kecil memang iya. Kalau ngomong kecil tidak ada pabrik karet. Betul. Kalau ngomong kecil tidak ada pabrik biting. Oh iya betul ya. Betul. Ya. Kecil itu yang menggurita itu yang luar biasa. Nah, tapi gini Bes, memang kan di bisnis kita ini kan secara grafik ya, secara hitungan masih kecil ya. Betul. Tabel ya. Mungkin di awal-awal merasa mungkin cost-nya tidak sesuai dengan feedback-nya. Ada pola yang salah seperti itu. Pola yang benar adalah, kalau pola yang salah adalah mendapatkan informasi yang sangat sederhana, mestinya hanya ngobrol ke sebelah rumah atau saudara dekat di teras kita, tapi ada teman-teman yang langsung luar kota. Wah ini nanti potensi di sana belum ada. Itu yang costnya terlalu tinggi. Itu yang gulung tikar seperti itu. Karena tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Betul. Padahal ini kan hanya cerita mengalihkan rokok aja, cerita manfaatnya. Artinya fokus di komunitas lokal di sekitar dulu ya? Kita saja. Sopo sih mungkin kalau secara teori kan sopo sih 5 perokok berat yang dianggap paling cocok dengan kita. Sing rokok banyak, tapi sing paling cocok dengan Andreas siapa sih kira-kira? Itu yang kita pilih duluan. Pada saat kita ngobrol nyaris tidak ada pertentangan sama sekali. Teman kita banyak, tapi kalau nggak sepaham dengan kita ceritani ditolak Mas. Nah, kalau misalnya ada rekan kita yang langsung jumper luar kota, baik sebetulnya, tapi kalau dilihat dari biaya operasi terlalu tinggi, takutnya nanti kalau mentalnya jantungnya cuma satu atau apa, itu enggak kuat Mas. Enggak kuat ya. Costnya terlalu tinggi. Jadi Pak Andreas sendiri waktu itu memang mulai seputar dari lokal saja. ya? Iya, pakai motor, tek-tek seputar situ aja. Di Gor Kanaro itu ada lomba voli waktu itu. Iya, saya muter di situ kayak orang nggak berguna memang. Nggak terkenal. Apalagi masa lalu kan gitu. Sekarang booming. Ya seneng lah teman-teman yang baru sekarang. Loh masa lalu. Yang sahabat saya yang di mana itu dari Jogja aja ya sampai terdampar di ujung timur sana kok waktu itu kan gitu. Oke ya, biasa. Nah, CK dan ASK itu kan menggunakan pemasarannya itu kan sistem penjualan langsung ya, atau multi level atau networking. Nah, dari sisi Pak Andreas nih pengalaman ya kan dulu pernah kan berkecimpung di dunia seperti itu ya. Ada nggak perbedaan yang signifikan atau mungkin menjalankannya bagaimana sih dengan yang lama dengan yang sekarang? Karena infonya kan banyak nih yang digeluti gitu ya. Jadi satu album misalnya. Sangat jauh bedanya Mas, dan menarik memang. Kalau yang sebelumnya yang saya geluti itu adalah percepatan. Resiko nggak pernah mikir kita. Yang penting percepatan. Hari ini dapat sekian, minggu depan dapat sekian, 1 bulan harus sekian. Kita sudah bisa prediksi bahwa 1 tahun nanti akan sudah tutup. Jadi sebelum 1 tahun kita ngejar memang. Tapi kadang-kadang kita kembalikan ke hati kita masing-masing. Kalau kita kerja beginian terus tidak ada ketenangan dalam hidup. Karena nyaris tidak ada manfaat. Saya bisa berhasil, tapi pasukan kami kan juga terdampar. Lah itu yang kadang-kadang masih ada perasaan dosa. Dosa pengertiannya adalah ada penyesalan. Otomatis kalau kita
kerja berkomunitas, berkelompok, mestinya kan ada hasil bareng-bareng. Logika berpikir kan begitu. Ya. Nah ini kan cuma satu, yang 1.000 tertinggal, yang finish 1, yang 1.000 juga belum mendapatkan hasil apa-apa. Oke. Tapi setelah masa lalu saya kenal yang namanya komunitas rokok rempah ini, JK sama Asika Gold ini menarik. Kita kerja bareng-bareng. Jadi hasil ngikuti, yang jelas kita sudah nikmat bareng-bareng. Peralihan dari rokok beli menjadi rokok gratis, itu pun sudah berkah buat kita semuanya. Ya. Nah, apalagi kalau dijalankan, mau cerita, katanya dana iklannya di kita semua, ya sudah itu dijalankan semuanya. Ya. Yang menarik di situ. Dan orang yang sudah mengenal rokok kita ini, otomatis kan tiap hari akan beli, menikmati rokok, cerita ke tetangga, ke teman, ke saudara. Terus rokok gratis juga ceritakan semuanya. Ini akan menggurita. Cuma kita sebagai punggawanya kan harus maintain orang-orang itu jangan sampai nanti pemahamannya setengah-setengah. Itu aja sih Mas. Oke, artinya dalam Pak Andreas mengaplikasi mungkin ya mensupport atau juga memberikan arahan itu dengan seperti apa, kan wujud pembinaan atau support kita harus materi ya. Betul. Dengan hal yang lain kan juga bisa ya. Betul. Nah itu bagaimana Pak? Saya kalau dengan teman-teman yang sudah dekat itu kan yang kita pikirkan, silahkan jalankan usaha apapun silahkan. Yang dipikirkan adalah resiko yang paling kecil itu apa. Oke. Baru kita bisa ngarahkan ke komunitas kita. Kita di breakdown, dilihat resikonya, nyaris tidak ada. Semua happy semua, Ya. enak semua kita. Gitu loh. Kalau yang lama sempat ada risiko ya? Pasti resiko. Makanya itu kan kita hanya dikejar lari terus. Ya. Siapa yang kuat lari menang. Biasanya bertahan lama nggak sih kayak seperti itu? Ya namanya hit and run. Hit and run ya. Iya. Kalau di ini slow but sure mungkin. Nah, gini kan ini namanya jagongan, komunitas ngobrol. Sama-sama kita menikmati asap yang sudah karya Tuhan kita nikmati bareng-bareng dari rempah-rempah ini. Tapi punya ini Pak Andreas dalam menyampaikan itu kan pasti melihat audien ya. Tapi kalau saya dapat info seringnya nih Pak Andreas itu cuma kaos oblong, celana pendek. Iya. Kenapa menggunakan? Saya 5 tahun jalankan usaha rokok rempah ini 99,9% memang kayak Bob Sadino, celana pendek, kaos oblong. Terakhir ini karena teman-teman banyak komunitas yang perempuan, saya sungkan pakai celana panjang sekarang. Awalnya celana pendek, ngobrol di warung kopi, di ini terasnya orang ngobrol sih lu. Kalau kita sudah tidak ada beban untuk keluar menjadi orang bisnis, ngobrolnya enak. Tapi kalau kita pakai yang benar-benar resmi itu orang curiga di sini. Oh Jojo aku tawari apa-apa ya. Apa mana Pak Andreas nawari gitu. Bahaya ya. 1000% kena nanti susah nanti kan gitu lah. Nah itu Mas. Konsepnya di situ. Artinya memang kita mengikuti. Betul. Kita ngikuti aja. Rokok kita memang nggak cocok kalau nawarkan di hotel atau di kafe yang mewah. Cocok. Kita modelnya jagongan aja. Jagongan, pada menikmati, tukar-tukar informasi, baru nanti ujungnya adalah goalnya adalah itu tadi rokok ya. rempah. Oke, artinya memang di sini kan ada. Ya kalau metode itu masing-masing lah. Masing-masing. Ini ya contoh aja pengalaman pribadi kita. Nah, memang di situ kan kostum tidak menjadi problem ya. Ya, siap. Tidak menjadi problem ya. Yang kedua memang karena bisnis kita ini rokok ya. Betul. Rokok itu identik orang yang non sewu. Kalau perokok Indonesia itu kan datanya kan menengah ke bawah. Nah, ini yang perlu kita angkat kan di situ ya. Betul. Kita menyelamatkan rekan-rekan kita yang selama ini menjadi pemborosan. Betul. Di sini dibalik menjadi penghasilan itu tadi. Betul. Nah mungkin ada tips buat rekan-rekan yang menyaksikan episode kali ini, Bes. Oh siap. Ya, apa menurut Pak Andreas? Artinya pesan dan juga mungkin memberikan advice kepada rekan-rekan. Betul. Dalam memasarkan ini harus seperti apa sih? Versi Pak Andreas. Versi saya. Ya. Oke. All Team Clubber JK yakin pekerjaan itu satu syarat adalah kita harus paham dan tahu cara kerjanya. Kalau dua ini udah kita pahami semuanya, ini kita akan berjalan semuanya. JK berjalan, kita otomatis menjalankan sistemnya, dana iklan juga masuk ke kita, otomatis ujung di akhir nanti adalah kita rokokan sehat, rokok gratis, menjadi pengusaha rokok. Itu konsepnya di situ. Jadi teman-teman kita menang semuanya. Dalam berkomunitas itu, kalau ngomong rokok rempah, kita sudah menang semuanya. Tidak ada yang kalah. Minimal kita menikmati peralihan dari rokok yang berbahaya menjadi rokok sehat. Rokok beli menjadi rokok gratis. Konsumen sudah 20 tahun kalender pun nggak dapat, kita merasakan semuanya. Kita menjadi pengusaha rokok. Benar nggak kira-kira? Betul sekali. Jadi saya punya Pak D, rokok 20 tahun. Ini nek ngomong pilot jam terbang udah tinggi nih. Iya. Tapi kalendernya nggak oleh.
apresiasi maksudnya. Apresiasi dari toko atau apa. Contoh saya juga sama. Ini ada tetangga sebelah, beli di toko yang sama, tiap hari beli. Ya nggak dapat apa-apa. Jadi Tapi gantian nggak beli 1 minggu ditanya, Bapak kemana aja luar kota kok nggak pernah beli rokok? Wah, dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita itu banyak program-program yang kita jalankan. Ada cashback, ada bonusnya, ada uang pengembangan. Jadi benar-benar menikmati. Kecil memang hasilnya, tapi ingat berapa keringat yang dikeluarkan. Kalau keringat yang dikeluarkan oleh Pak Andreas, ya besar. Ya iya lah, tergantung keringat aja kok. Paham berapa keringat keluar? Kalau iklannya ceritanya 1 bulan sekali, ya kecil, batang gratisnya. Tapi kalau tiap jam tayang kita, ya besar mas. Kayak perut saya besar. Oke, luar biasa rekan-rekan, ini Pak Andreas Sutrisno ya, atau Ebes dari Malang ya. Dari Malang, memberikan kita inspirasi dan juga wawasan ya, terutama ada ilmu di situ. Nah, rekan-rekan bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran yang disampaikan Pak Andreas tadi. Maka mungkin ini nggak bisa lama ya, Bes ya. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan episode kali ini. Tetap kami ingatkan, jangan lupa untuk subscribe ya, yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe untuk memberikan like, komen, dan juga share supaya informasi ini bisa tersebar kepada masyarakat. Terima kasih sebelumnya Pak Andreas atas waktunya dan sama-sama Mas. Kesempatan pada hari ini. Ini langsung pulang atau kemana? Nanti pulang. Jalan-jalan. Tapi kita ngisi bensin dulu. Harus itu. Habis energi saya. Oke, sekian dulu pada episode kali ini rekan-rekan. Tetap semangat dan juga kita menjaga kondisi di masa pandemi seperti ini, dan jangan lupa tetap selalu merokok yang sehat. Dan gratis. Tetap sejahtera dan salam merdeka.